Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini ada apa nih rencananya? Kumpul-kumpul di sini. Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah baik, Pak. Oh iya, kamu kelas berapa ini? 12 berapa? 12 Aristoteles 2. Alhamdulillah. Senang sekolah di sini. Alhamdulillah. Sok, ada apa sih kalian ini kumpul di sini? Sampai saya kaget, sampai jantung berdebar-debar. Ada apa ini? Jadi di sini kita mau ngewawancara Bapak Iya. karena ada salah satu tugas PAIBP. Terus kayak disuruh wawancara gitu ke Boleh. random, terus kita milih Bapak. Iya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shodri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Saya sih senang sekali selama saya bisa menjawab. Silakan pertanyaannya. Nah, iman itu adalah pernyataan dari seorang yang sudah menyatakan bahwa kita bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini kita bersyahadat. Itu menunjukkan keimanan. Keimanan itu adalah kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kita sudah menyatukan di dalam hati kita untuk apa yang diikrarkan itu dilaksanakan, yaitu dengan yang namanya iman. Kalau Islam? Nah, Islam itu kan pernyataan yang tadi. Islam itu adalah keselamatan. Jadi bila mana kalau kita sudah menyatakan bahwa keislaman itu kan sudah menjadikan pernyataan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki keimanan, menjauhi dari segala hal yang sifatnya dilarang, ya, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Itulah untuk mencapai suatu keinginan kita yang disebut dengan way of life. Artinya itu adalah inilah tujuan hidup saya, bahwa saya hidup di dunia itu adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang terakhir, Ya. Ihsan. Nah, Ihsan itu kan kalau kalian itu pernah kan ke Jawa Tengah, itu ada masjid itu beda kalau di kita mah Kubah ya. Nah, itu kan ada 3. Kalau orang-orang Jawa itu segala sesuatunya itu ada makna iman, Islam, dan ihsan. Jadi iman, ihsan, dan iman, Islam, dan ihsan. Jadi ketiganya itu adalah merupakan kesatuan yang utuh. Ihsan itu adalah merupakan ketiga pernyataan tadi untuk ditopang dalam kehidupan untuk menjadi orang yang benar-benar oleh Allah diberikan rahmat, ampunan, dan rezeki. Alhamdulillah, saya sebagai Islam, saya ini selalu melaksanakan ibadah, terutama 17 rakaat itu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Dan itulah yang harus kita memiliki nilai keimanan, jangan sampai terlepas. Apalagi kalau kita yang namanya udah menyatakan bahwa saya ini udah menyatakan Islam dan kita harus beriman. Nah, itulah pertama yang harus diinikan, itu jangan sampai terlepas dari sholat. Dan itulah yang selalu diberikan keharusan oleh orang tua saya. Wah, sholat nomor 1. Tuh. Untuk Ihsannya? Ihsannya itu udah merangkai dari tadi. Jadi udah bagian dari utuh yang tadi setelah melaksanakan kewajiban, baru itu pola kehidupan sehari-hari yang menurut saya memiliki nilai-nilai budi pekerti yang baik. Nah, dari mana? Contohnya saya sebagai guru harus memiliki nilai tanggung jawab, moralitas, dan integritas yang tinggi, terutama buat apa? Buat anak didik, buat tanggung jawab saya kepada Allah, buat ke negara juga. Tuh. Diuji keimanan, banyak ujian saya. Kalau manusia itu selalu memiliki ada pasang surut. Kalau di dalam fisika itu ada gelombang, waktunya di atas, waktunya di bawah. Tapi ketika, mohon maaf ya, kalau dosa dan sebagainya semua udah melakukan dosa, tapi kita harus balik lagi beristighfar. Nah, istighfar itu adalah merupakan orang bahasa Sundanya pangejen, untuk kembali lagi. Untuk dosanya itu contohnya banyak sekali lah. Saya sebagai manusia biasa, apapun juga pasti berbuat dosa, dan insya Allah lah dosa-dosa itulah yang kita harus selalu beristighfar kepada Allah. Dengan apa? Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa yuqayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Itu.
Bagus sekali pertanyaannya itu, saya salut. Nanti saya tanyakan lagi kepada Anda, apakah Anda udah sholat? Apakah saya percaya pasti kalian pasti sholatnya pasti di rumah. Saya percaya. Saya sebagai wanti-wanti kepada kalian, yang namanya generasi itu adalah saya usianya 60. Paling berapa bulan lagi, paling berapa tahun lagi, kalau kalian itu kedepannya itu masih panjang. Makanya harus punya jadwal, schedule. Mau apa saya? Harus ada perencanaan. Sebab hidup tanpa perencanaan itu aktual. Saya dulu waktu kecil ingin jadi dokter, ingin jadi pilot. Ternyata jadinya guru. Alhamdulillah kan, ternyata saya bisa mencetak pilot, guru, menjadi misalkan mencetak orang-orang yang jadi polisi, jadi tentara. Itu adalah bagian dari kehidupan. Satu keinginan tapi tidak terlaksana, tapi keinginan yang lain bisa lebih memberikan suatu bermanfaat bagi yang lain. Bagaimana bedanya beribadah biasa dengan beribadah secara ikhlas? Kalau yang namanya ibadah, saya tidak membedakan. Sebab itu kesatuan utuh, yang ini iman, Islam dan sebagainya, saya kira itu udah bagian di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan saya merasakan makanan satu, nggak sebedakan, ya terasa amis, asin dan sebagainya. Ya mah udah merupakan suatu kesatuan yang utuh, bahwa ini adalah makanannya enak sekali. Itulah bagi saya. Oh, ya mah asin, beda aja. Saya enggak. Jadi kalau udah makanan, kita tinggal menikmati dan bersyukur. Ya, cukup. Oh, terima kasih. Sebagai penutup, saya mendoakan kepada kalian. Pertama, jangan lupa apa yang diwawancarai. Apa yang maksud dengan iman dan laksanakan. Itu adalah modal kalian, utama untuk mencapai keberhasilan. Hidup harus punya apa? Harus punya pegangan. Way of life. Hidup itu adalah jangan seenaknya. Apalagi zaman sekarang, orang dengan semakin ini, pertama, meskipun dia melaksanakan apapun dengan ini, tapi ada sesuatu yang jauh dari masyarakat. Masyarakat itu apa? Itu adalah rasa saling bermasalah. Itu yang harus kita perhatikan. Gitu ya. Pantun. Kita harus memiliki nilai-nilai kemampuan yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan bermanfaat bagi orang lain, merasa diri kita ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.